Potong pipa peralon bekas dengan bentuk seperti ini akan menjadi sebuah alat yang sangat disukai oleh istri kita ya teman-teman. Jadi hanya bermodalkan sebuah potongan pipa peralon bekas seperti ini bisa kita pakai untuk menjadi alat yang sangat bermanfaat, terutama untuk istri kita teman-teman. Langsung kita lanjutkan prosesnya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Maju Kreatif, channel yang selalu berbagi inspirasi dan tips kreatif. Nah teman-teman, kalau kalian punya pipa peralon bekas seperti ini, jangan buru-buru dibuang, karena kita bisa membuat sebuah alat yang sangat-sangat bermanfaat, terutama untuk istri-istri kita teman-teman. Jadi alat ini akan disukai oleh istri kita. Oke, ini adalah sebuah pipa peralon bekas sisa dari mengganti instalasi air di rumah saya. Akan kita potong, kebutuhannya itu sekitar panjangnya 10-15 cm ya teman-teman. Kita potong di bagian ujung seperti ini menggunakan gergaji kecil. Nah ini mudah sekali terpotong karena pipa peralonnya tidak terlalu tebal teman-teman. Kita potong sampai terbelah. Oke, setelah terbelah seperti ini akan kita buat dua buah pola ya teman-teman, untuk bagian sisi kiri dan sisi kanan, tapi polanya itu sama. Jadi akan kita ambil spidol seperti ini untuk membuat garis pola bantuan agar nanti lebih mudah saat proses memotongnya. Kita membuat pola lancip seperti ini teman-teman. Nah, pola yang menyerupai bentuk segitiga seperti ini di bagian samping kiri dan samping kanan. Kita buat garis seperti ini, bentuknya lancip dari bawah ke atas. Oke, setelah polanya jadi seperti ini, lalu akan kita potong kembali menggunakan gergaji kecil yang tadi ya teman-teman. Nah kita potong mengikuti garis pola yang sudah kita buat. Jadi kita membuat potongan di sisi kiri dan sisi kanannya teman-teman, seperti ini. Bentuk utama yang kita perlukan untuk alat yang akan kita buat ini tadi teman-teman. Kemudian pipa peralon yang sudah kita custom ini, kita potong lancip seperti ini, akan kita kombinasikan dengan satu buah bahan lagi yang akan kita siapkan, yaitu sebuah botol plastik kecil seperti ini. Nah kalian bisa bebas menggunakan botol apapun, yang penting usahakan tutupnya itu dari plastik seperti ini ya teman-teman, agar mudah dalam prosesnya, karena akan kita gabungkan dengan cotton bud atau korek kuping seperti ini teman-teman. Nah jadi cotton bud ini akan kita potong sedikit, kemudian akan kita pasang pada tutup botol plastik berwarna biru ini ya teman-teman. Oke, kita potong cotton budnya, kita gunting seperti ini, dan saat memotongnya teman-teman pastikan lubang yang ada pada gagang cotton bud ini tidak tersumbat atau tidak buntet teman-teman, pastikan dia tetap berlubang. Lalu bagian tutup botol biru ini akan kita lubangi dengan solder panas. Dengan ukuran lubangnya itu kira-kira gagang cotton bud tadi bisa masuk ya teman-teman. Jadi jangan terlalu besar lubangnya. Kemudian gagang cotton budnya ini yang ada lubangnya ini akan kita masukkan seperti ini. Nah kita masukkan, kita pasang pada tutup botol yang sudah kita lubangi tadi. Lalu akan kita rekatkan dengan lem tembak teman-teman. Kita rekatkan di bagian dalam dan luarnya agar gagang cotton bud ini merekat kuat. Selain itu juga agar tidak bocor nantinya ya teman-teman. Kita atur posisinya, lalu kita rekatkan kembali menggunakan lem tembak ini. Oke, sambil kita tunggu beberapa saat sampai lemnya itu kering dan mengeras ya teman-teman. Setelah itu pipa peralon yang sudah dipotong dan di custom bentuk lancip tadi akan kita pasang pada bagian atas dari tutup botol ini. Nah kita atur posisinya, letaknya, lalu akan kita olesi bagian ujung dari potongan pipa peralon ini tadi menggunakan lem tembak. Kita olesi seperti ini. Kemudian kita tempelkan pada tutup botol yang sudah kita beri cotton bud tadi teman-teman. Nah, kita atur posisinya, kita tunggu sampai lemnya itu kering dan mengeras.
Dan seperti inilah alat yang kita buat teman-teman. Akan saya langsung praktekkan. Pada bagian botolnya itu bisa kita isi air seperti ini. Lalu tutupnya yang sudah kita modifikasi, kita gabungkan dengan potongan pipa pralon dan cotton bud tadi. Bisa kita pasangkan seperti ini, dratnya kita kencangkan. Lalu saya akan ambil tempat ini agar mejanya tidak basah. Kita ambil tempat plastik ini, kalian lihat airnya itu menetes pelan-pelan melalui lubang di cotton bud tadi ya teman-teman. Jadi cotton bud tadi fungsinya sebagai penyumbat air, namun air tetap bisa mengalir pelan-pelan. Dan aliran air yang pelan-pelan inilah yang akan kita manfaatkan teman-teman. Jadi untuk tanaman-tanaman kesayangan istri kita, tanaman-tanaman yang biasa dirawat oleh istri kita teman-teman, itu bisa kita pasang alat ini. Nah, cara memasangnya tinggal kita tancapkan bagian lancipnya ini pada tanah di pot tanamannya teman-teman. Nah, kita tancapkan terbalik seperti ini. Dengan demikian air yang ada di dalam botol ini akan menetes pelan-pelan melalui lubang di cotton bud tadi, sehingga bisa menyirami tanaman-tanaman kesayangan yang dirawat oleh istri kita teman-teman. Nah, seperti ini. Kalian lihat aliran airnya itu bagus sekali. Dia tidak terlalu banyak. Dia akan menetes pelan-pelan seperti ini, dan ini akan membuat tanaman-tanaman yang dirawat oleh istri kita ini tidak kekeringan ya teman-teman. Dan ketika kita akan meninggalkan tanaman ini dalam waktu yang agak lama, kita tinggal bepergian beberapa hari atau beberapa minggu teman-teman, kita bisa mengganti botol tampungan airnya ini menjadi yang lebih besar kapasitasnya ya teman-teman. Nah, tutup botolnya ini bisa kita pasangkan di botol plastik yang lebih besar. Kita isi air lalu kita tancapkan kembali seperti ini. Nah, isinya menjadi lebih banyak ya teman-teman. Dan tetesan-tetesan air melalui cotton bud ini akan membasahi tanah di sekitar alat yang kita pasang ini teman-teman. Sehingga tanaman ini dijamin tidak akan kekeringan, tidak akan kekurangan pengairan, dan akan tetap hidup selama kita tinggal bepergian teman-teman. Jadi alat ini berfungsi sebagai self watering. Jadi saat kita tinggal bepergian, tanpa harus kita sirami setiap hari, setiap saat, tanaman-tanaman ini tetap bisa hidup tanpa kekeringan dan membuat tanaman tidak menjadi rusak tentunya ya teman-teman karena kekurangan cairan. Kalian lihat tetesan-tetesan airnya ini bagus sekali menyirami tanaman hias kesayangan istri kita teman-teman. Kalian bisa coba sendiri di rumah membuat alat ini karena caranya pun cukup mudah dan ini sangat bermanfaat. Apalagi bagi kalian yang sering bepergian beberapa hari atau dalam waktu yang lama, meninggalkan tanaman hias itu tidak perlu khawatir lagi karena kita tidak perlu menyiraminya, hanya perlu menancapkan alat siram otomatis ini yang kita buat dari botol plastik. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Maju Kreatif. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.